Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alil barik, al-mu'minil muhaiminul jabbar, thumma salatu wassalamu nami ala nabi sayyidil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qud arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bagaimana Allah telah memberikan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa hitung, satu demi satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Cara mensyukur nikmat yaitu dengan jalan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan taat kepada peraturan-peraturan yang ada di muka bumi ini. Salam dan salam, marilah kita bersama-sama kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sebagaimana telah kita ketahui bersama, hanya dialah yang akan beri syafaat kepada kita semua, syafaat di dunia, syafaat di akhirat. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dimanapun berada mendapatkan limpahan syafaat di dunia, syafaat di akhirat. Dan semoga hidup di dalam dunia ini kita penuh dengan istiqomah untuk tetap mengabdi sebagai hamba Allah, beribadah secara istiqomah. Dan di ketika nanti, di ketika kita sudah sempurna hidup kita, di ketika Allah sudah berkenan untuk menjemput ruh kita dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Jamaah dimanapun berada, bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun berada, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar lagi untuk mengulang kembali beberapa pelajaran-pelajaran dahulu yang waktu kita belajar di pesantren, yaitu ada namanya kitab Matlab. Pada pagi hari ini kita akan mulai kembali tentang kitab Aizul Adab, tentang adab. Jadi beberapa adab bagi semua orang para pencari ilmu agar memperoleh ilmu manfaat, ilmu dunia, dan akhirnya berkah untuk semuanya. Nah, di dalam kajian pada pagi hari ini kita akan menggunakan sebuah referensi kitab yang sangat ringkas sekali, kitab yang sangat kuno, kitab yang sangat kecil. Nah, karena kitab ini sudah dari zaman dahulu sudah diajarkan oleh kiai-kiai kita waktu kita mondok pesantren. Kajian yang akan kita bahas yaitu tentang kitab namanya kitab Aizul Adab, yaitu tentang tata krama atau adab bagi orang yang memperoleh ilmu. Bagaimana caranya supaya ilmu itu mendapatkan manfaat, berkah. Para alim dan ulama mendapatkan kemuliaan dunia sampai akhirat karena memuliakan ilmunya. Maka kita bisa meniru contoh-contoh
yang sudah ada, yaitu para alim dan ulama. Bagaimana mereka itu waktu mencari ilmu, memuliakan ilmu, sehingga ilmu itulah yang melayani para ulama-ulama. Jamaah yang dimuliakan, terlebih dahulu mari kita bersama-sama membaca surah Fatihah. Semoga kajian pada pagi hari ini mendapat limpahan rahmat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah wa likulli niyatin sholihatin wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dzurriyyati ahli baitihi wa ridwanillahi ala jamain wa ila ruhi li wali walidaina wa li masyayikhina wa ulamaina wa auliyaina azwajina dzurriyyatina wali jamil muslimin muslimat mu'min mu'minat Allah ya minhum wal amwat min umat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilal masyriq wal maghrib min ahli nas min ahli Indonesia wa ila ruhi al musannifu kitab matlab. Semoga kita semua mendapat berkah manfaat ilmunya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya wal mu'minin amin. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana fa innaka khairul fatihin. Amin. Saya akan membaca kitab matlab ini dengan referensi dengan menggunakan bahasa Jawa. Nanti keterangan atau komentar-komentar dalam kitab ini kita menggunakan bahasa Indonesia. Jadi agar tidak berubah kitab aslinya. Saya akan mengawalinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani zat kang welas asih, Ar-Rahimi kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Alhamdu utawi sekabehe puji utawi jenise puji iku lillahi tetep kagungane Allah al-aliyyi kang luhur al-bari kang gawe makhluk al-mu'mini kang benerake utusan kelan mukjizat al-muhaiminu kang ngiding-ngiding ngamalake kaula al-jabbaru kang sembodo. Sedaya puji punika kagunganipun Gusti Allah ingkang maha luhur, ingkang nitahaken sedaya makhluk, ingkang nglarasaken utusanipun sarana pinten-pinten mukjizat, ingkang ngiding-ngiding ngamalipun sedaya kawula tur ingkang sembada. Di awal atau di mukadimah kitab matlab ini, sang musannif mengajak kita agar selalu kita ini memuji kepada Allah, di mana Allah itu telah menciptakan alam, menciptakan makhluk, semua itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan itu tanpa bantuan apapun. Allah itu menciptakan dunia dan isi-isinya tanpa perantara apapun. Semua Allah yang berkehendak. Dan Allah ini mempunyai namanya utusan. Utusan Allah disebut namanya Rasul. Dan setiap Rasul itu Allah diberi namanya mukjizat sebagai pegangan di dalam dia berdakwah, agar ada kemantapan di dalam dia berdakwah,
agar senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua para nabi, para rasul mempunyai mukjizat. Mukjizat Nabi Adam alaihissalam, mukjizat Nabi Nuh, mukjizat Nabi Ibrahim, semua itu mempunyai mukjizat. Nah, mempunyai mukjizat. Mukjizatnya Nabi Nuh, oleh Allah diberi kemampuan membuat perahu yang begitu besar, di mana perahu itu dibuat di tanah lapang, di mana waktu itu lagi musim panas. Tapi diberi kemampuan Allah untuk membuat perahu dan selesai. Nabi Ibrahim mempunyai kemampuan mukjizat yang diberi Allah, yaitu ketika dibakar tidak mempan. Nabi Musa mempunyai mukjizat bisa membelah lautan hanya dengan tongkatnya. Nabi Isa mempunyai mukjizat bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia, menyembuhkan orang yang punya penyakit kusta lepra. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai mukjizat mampu membelah bulan waktu Isra Mi'raj, pasca Isra Mi'raj, yaitu pernah diberikan kemampuan oleh Allah untuk membelah bulan. Mukjizat Rasulullah selain itu mengeluarkan air dari tangannya. Banyak sekali mukjizat Rasulullah, dan mukjizat Rasulullah yang paling utama, yang paling mulia di antara mukjizat yang lain adalah yang sampai sekarang ini masih kita gunakan mukjizat itu, yaitu berupa kitab suci Al-Qur'an. Tsumma sholatu mongko kari-kari utawi tambahi rahmat kang dan barangi kelawan takdim wasalamu lan tambahi keselamatan anami kang mundak alan nabiyyi iku muga tetep ing atase nabi sayyidil anam kang dadi gustine para manungsa. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini di dalam kitab Matlab disebut namanya Alan Nabi Sayyidil Anam, yang menjadi rajanya manusia, yang menjadi gustinya setiap manusia. Karena di dalam Nabi dan Rasul ada namanya itu Ul Azmi. Jadi cuma ada 5 Ul Azmi itu. Satu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka diberikan mukjizat yang mukjizat itu kelebihannya di antara para nabi-nabi yang lainnya. Tapi di antara 5 ulul azmi ini yang paling mulia tetap Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'du anapun sawise kasebut, setelah musonef mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka beliau berkata, faqala kasebut mongko ngendika Abdul Mawfaq sapa kaulane Allah al Mawfaq kang pinaringan pitulungan, al muntakhabu rupane Kiai Muntakhab, walidu utawi ramane Kiai Muntakhab, al waqu Kiai Mawfaq. Sasampunipun maos bismillah, alhamdulillah, sedonga selawat salam dhateng Nabi Muhammad SAW Sayyidul Anam, nonton kaulanipun Gusti Allah ingkang pinaringan pitulung, inggih punika panjenenganipun Kiai Muntakhab putrane Kiai Mawfaq, ngendika sebab wonten ing bait ing punika. Jadi kitab ini berupa namanya bait atau bait-bait
yang mudah untuk dihafalkan. Jadi untuk membaca bait ini tidak begitu sulit karena sudah sering dengar. Ya talibal ilmi rafi'il adabi ta'limil ilmi bihadal adabi fatairil qalma wasuqinisa wabtagil asbabil umaniya ya talibal ilmi he wong kang amprih ilmu he bocah he santri kang lagi padha golek ilmu rafi adab kang luhur adaba tata kramane talumul ilmi nyinawasira ing ilmu biadal adab khale iku khale ngagungake kelawan iki adaba tata krama para mitra ingkang ngupados ilmu ingkang nunjukake supaya padhanipun samiya sinau sarana nglampahi tata kramane ingkang aku aturaken ing ngandhap punika. Jadi orang yang mencari ilmu di dalam kitab ini supaya untuk belajar ilmu adab. Karena apalah artinya ilmu kalau tidak ada adab? Iblis itu paling alim di antara para malaikat. Tapi karena tata keramanya tidak mau memuliakan Adam, maka iblis otomatis menjadi tidak mulia lagi. Itu. Jadi mulia. Yang jadi mulia itu ya adab itu. Jadi ada ilmu, ada adab, ada ilmu. Mana dulu? Nah, mana dulu antara adab dan ilmu atau ilmu baru adab? Nah, kalau menurut saya ya ilmu dulu baru adab. Kenapa orang itu bisa beradab kalau punya ilmu? Belum tentu orang itu punya adab tapi berilmu. Nah, itu kalau menurut saya. Kiai Musonef menyampaikan kepada para ahli ilmu agar mencari ilmu mendapatkan ilmu manfaat dunia akhirat. Seperti ini caranya. Fatahiril qalba wasihil niyat wadail asbabi la bil ummaniyah. Fatahir mongko nucana sira al qalb ing ati ira wasihil niyati lan nyempenake sira ing niat. Wabtaghi lan ngudana sira bil asbabi ing pira-pira sebabe ora adal umaniyah ora muhung kelawan pangan-angan kedan ucapake manahipun saking sedaya reribet kedah ang bagusi niatipun so kedah ambudidaya senang lampai punapa kemawon ingkang anjalari sagedipun hasil punapa ingkang dipun sejo boten cekap namung kandhek ing angan-angan kemawon. Jadi di sini para santri, para pencari ilmu dimanapun berada, bahwa santri itu tidak boleh hanya berangan-angan. Berangan-angan nanti setelah pulang dari pondok, setelah pulang dari ngaji, berangan-angan ingin mengamalkan ilmunya, ingin menjadi ini, ingin menjadi itu. Itu ternyata tidak boleh, nggak boleh berangan-angan. Harus berhimmah, bercita-cita. Bagaimana caranya ilmu yang sudah dapat itu bisa bermanfaat buat dirinya sendiri, buat keluarganya, dan bisa, kalau bisa, itu buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu. Yaitu apa dengan cara apa? Satu, fatohir qalb, yaitu harus menyucikan niatnya. Niatnya itu orang belajar itu tidak boleh karena dunia. Tapi orang belajar itu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Mencari ridhonya Allah, menghilangkan kebodohan, ya kan? Menghidupkan agama Allah, menghilangkan kebodohan, itu. Terus ingin mencari ridha Allah dan ingin mendapatkan namanya kemuliaan di akhirat. Jadi orang mencari ilmu tidak boleh itu ada niat dunia.
Karena apa, nanti kalau nanya dunia akan tidak menjadi fokus. Fatahir qalbu asoke niat nyuceno ati ini kudu disuceni, niate kudu disuceni. Wabtaghil bi asbali almuniyah lan ngupaya sira ing pira-pira sebab ora muhung kelawan pangan-angan. Jadi tidak boleh berangan-angan terlalu panjang, karena angan-angan terlalu panjang itu juga permainan daripada setan nafsu kita yang tidak akan mengajak kepada kebaikan. Yang penting apa? Ilmu yang kita punya, ilmu yang kita pahami, kita amalkan, insya Allah akan berkembang. Wa atima alaika mafrudun bila in khali nuqsani fada ma qubila. Wa atima lan nakana sira ma ing barang alaika ing atas sira mafrudun kan den fardhuake apa khali in khali kelan tanpa manjingake nuqsani kewajiban utawi iku fada nakane ing barang ma qubila kadha ing apa ma. Atasipun murid kedah nyekapi saha nandang sedaya tugasipun kang sempurna katomaken sarana boten damel kuciwa. Atasipun tiang muslim uga kedah migayuh migatosaken kewajiban agami. Sarana makaten insyaallah sedaya kinabulan punapa ingkang dipun gayuh. Jadi ini juga termasuk nasihat buat kita semuanya. Nasihat kepada orang yang sudah mengamalkan ilmunya itu harus mendahulukan kewajiban-kewajiban dahulu. Kewajiban seorang muthalib atau seorang pelajar atau seorang santri itu mengamalkan ilmunya apa yang dipahami. Nah, insya Allah ilmu yang lainnya itu akan mengikutinya. Karena ilmu itu kalau tidak dipelihara dengan baik, kalau ilmu itu tidak dijaga dengan baik, maka ilmu akan pergi meninggalkan kita. Kalau ilmu sudah pergi meninggalkan kita, untuk kembali lagi ilmu itu akan sulit. Maka bagaimanapun caranya, status apapun sosial yang dimiliki oleh para murid ketika sudah pulang dari pesantren atau dari pondok harus tetap mengamalkan ilmunya semampunya agar ilmu yang dia dapat selama bertahun-tahun tidak hilang begitu saja meninggalkan kita. Warai hatman haqqal walidaini fakulu hakin wa mithlul ladaini. Warai lan ngreksa sira hatman kelawan mesti haqqa walidaini ing hak bapa ibu. Fakulu hak mongko utawi saben-saben hak wa iku utawi kullu hak mithlul ladaini hak iku padane utang. Jadi kita ini harus sebagai anak dari orang tua itu punya kewajiban untuk mencukupi hak-haknya sebagai anak kepada orang tua. Gitu. Dan apabila kita tidak mampu memberikan hak kita sebagai anak kepada orang tua, maka disebut namanya mithludaini, yaitu sebagai hutang yang belum terbayar. Hutang yang belum terbayar. Berarti kita punya hutang sama orang tua. Karena sampai kapanpun orang tua itu kasih sayangnya itu kan sepanjang jalan. Sedangkan anak kasih sayangnya kepada orang tua sepanjang galak. Galak itu ya kayak apa itu? Kayak apa ya? Bambu. Bambu yang panjang itu, ya itulah kasihnya anak. Anak itu butuh kepada orang tua, dekat sama orang tua ketika butuh. Nah, itu kelakuan anak itu. Maka kalau orang tua tidak, orang tua itu kasihnya sepanjang masa, sepanjang dia itu hidup, bahkan sampai mati pun masih sayang kepada anaknya. Maka kita jangan sampai menjadi anak yang durhaka kepada orang
tua. Kita sekarang ini kan miris. Tadi malam saya itu melihat di berita ada seorang kakak beradik tega membunuh orang tuanya. Bapaknya sendiri dibunuh oleh kakak beradik. Alasannya karena bapaknya itu sering menganiaya ibunya, sering tidak berbuat baik kepada ibunya. Maka sang anak ini, kakak beradik, merencanakan untuk membunuhnya. Walaupun dia itu sayang sama ibunya, tapi caranya salah. Maka dia harus berusaha dengan penegak hukum, dengan kepolisian. Dia harus menanggung perbuatannya. Niatnya baik tapi salah. Ya. Niatnya baik tapi salah di dalam melakukannya. Maka dia harus berhubungan dengan hukum, menanggungkan perbuatannya. Supados jagi hakipun tiang sepuh kalih pundi-pundi hak menika sami kalian utang anggenipun kedah dipun sawur. Jadi kita ini kepada orang tua, ya. Kadang-kadang orang tua itu kan kalau udah tua itu kan karakternya kan berubah. Orang tua itu kalau sudah tua lanjut usia seperti anak-anak. Maka kita pun harus menyadari bahkan dulu tuh kita waktu menjadi anak ya seperti itu, bagaimana susahnya orang tua. Maka itu sebagai balasan Allah kepada kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Orang tua mempunyai anak 7. Nah, susah payahnya mencari rezeki, menjemput rezekinya Allah. Harus memberikan pendidikan agamanya, pendidikan sekolahnya, sandang, pangan, dan papan, dan kebutuhan primer yang lainnya, perbuatan sekunder yang lainnya, mampu menghidupinya, mencukupinya sekolah semuanya. Tapi ketika anak 7 itu telah dewasa semuanya, telah sanggup untuk memenuhi kebutuhannya, sudah menikah, berkeluarga, punya pekerjaan tetap, orang tua ini diabaikan. Tidak ada yang mau mengurus orang tua dengan alasan berbagai macam. Orang tua yang sibuk, yang pekerjaan, bahkan sampai tega-teganya orang tua itu sampai dititipkan di panti jompo. Bagaimana ketujuh orang ini mempunyai akan mendapat ridha Allah, sedangkan perlakuannya kepada orang tua kan seperti itu. Semoga kita semua jangan menjadi orang tua seperti itu, bisa memuliakan orang tua. Bersyukurlah kepada para kaum muslim dan muslimat yang masih mempunyai kedua orang tuanya. Jagalah orang tua, jadikanlah orang tua itu sebagai raja dan ratu dalam kehidupan kita. Penuhilah segala hak-haknya, penuhilah kebutuhannya. Orang tua itu tidak butuh apa-apa dengan kita. Kehadirannya kita pun sudah membuat bahagia. Itu. Contohnya saya kemarin pulang dari mudik dari Malang sampai Magelang. Orang tua itu bahagia sekali. Itu. Para putra ngamonco mangjo kang putra ingkang kamonjo-monjo anak yang manja, ingkang nambahi jagar putus, ingkang nembe jengkar ngupados mariging widodo wonten ingkang kalangan pisanawan, ingkang winulya, ingkang katenggayetaken dados sinau sarsipun masyarakat, yektipun panjenengan punika kagungan utang budi dhateng bapak ibu ing gadhah panjenengan saur. Punapa wonten tiyang ingkang dereng saged nyauri utangipun, saged mantentrem penggalipun kejawi tiyang ingkang boten angsal hidayah saking Gusti Allah. Jadi teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun berada, termasuk orang yang ingin mendapatkan ilmu manfaat, supaya ilmu itu menjadi berkah, maka diantaranya itu apa? Yaitu 1. Menyucikan hatinya
dari kotoran-kotoran nafsu dunia. Yang kedua, wasukhil niat, yaitu membersihkan segala niat dari dunia. Dan yang namanya para pencari ilmu tidak boleh terlalu panjang berangan-angan. Karena apa? Karena panjang angan-angan itu akan menjadi orang itu tidak mau berbuat. Maka harus praktek. Jadi mengamalkan ilmu apa yang dia pahami di masyarakat. Dan memuliakan orang tua juga. Jadi tanda-tanda orang tua, ya, tanda-tanda orang itu mempunyai ilmu, orang tuanya itu bahagia itu. Karena orang tua kepada anak ini kasih sayangnya tidak akan pernah putus. Maka ketika orang tua itu masih hidup, cukupilah hak-haknya orang tua kita. Sandangnya, papannya, pangannya. Jangan sampai orang tua kita itu bajunya itu jelek, bajunya itu berlubang-lubang, anaknya itu bajunya bagus-bagus, tapi orang tua itu jahitnya, bajunya sudah jelek. Nah, itu jangan sampai. Terus jangan sampai orang tua itu kalau tidur, kalau malam kedinginan, kalau siang kepanasan. Jangan sampai orang tua kita itu kehausan. Jangan sampai orang tua itu kelaparan. Itu karena apa? Itu hak anak yang harus diberikan kepada orang tua. Itu. Maka bersyukurlah kepada bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman dimanapun berada yang masih mempunyai orang tua. Kembalilah kepada orang tuamu, ya, mintalah nasihat kepada orang tuamu, mintalah doa kepada orang tua kamu. Karena ridhonya Allah itu kepada orang tuamu, bukan pada siapa. Itu wali kutub pun, ya, wali kutub itu pernah mengarahkan kepada tamunya untuk apa? Kamu daripada minta doa kepada para wali kutub, mendingan kamu minta doalah kepada orang tua kamu. Karena derajatnya wali kutub di hadapan kamu itu lebih tinggi di hadapan Allah dengan orang tuamu. Nah, itu. Maka orang tua itu harus dicukupi hak-haknya. Jangan